Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diperkenankan untuk bersilaturahmi dalam acara Koper, yaitu komunikasi seputar pernikahan. Masih bersama komunitas penyuluh agama Islam Kecamatan Cipendei. Tidak henti-hentinya kami dari Kecamatan Cipendei untuk mengajak Anda semua dalam hal ini untuk melek dalam informasi mengenai wabah COVID tentunya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa wabah virus corona semakin mewabah akhir-akhir ini. Jumlah orang yang meninggal semakin meningkat dan jumlah orang yang positif terkena COVID juga semakin meningkat. Tetapi orang yang bisa sembuh juga semakin meningkat. Semoga dengan pemberlakuan kegiatan masyarakat ya yang diberlakukan oleh negara kita, mudah-mudahan ini mampu untuk menekan, mengurangi penyebaran virus corona di lingkungan kita. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita sebagai masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat tidak terlalu terdampak dengan adanya wabah corona ini, dan tentu saja ini memerlukan usaha yang keras atau ikhtiar yang keras bagaimana caranya kita masyarakat menyelamatkan diri dari wabah virus corona ini. Keluarga merupakan kelompok terkecil di masyarakat. Tentu saja keluarga ini sebuah kelompok yang sangat terdampak oleh adanya wabah virus corona ini. Dengan adanya pemberlakuan WFH atau work from home, tentu saja ini keluarga ini menjadi center berbagai kegiatan, baik kegiatan dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial budaya, maupun dalam bidang pekerjaan juga tentu saja interaksi hanya di dalam keluarga saja. Dan ini tentunya menimbulkan plus minus. Plus minus artinya ada kalanya bahwa sifat manusia itu tentunya membutuhkan komunikasi dengan dunia luar, membutuhkan yang namanya hiburan. Nah, dalam situasi dan kondisi ini tentu saja itu semua tidak bisa dilakukan. Dan plusnya mungkin keberuntungannya dengan adanya WFH ini kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus corona yang sedang menyebar saat ini. Dan untuk mengupas tuntas hal tersebut ya, hari ini saya ditemani dengan orang-orang hebat, yaitu ada Kang Usul dan Kang Maman yang selalu setia menemani saya di dalam koper ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Maman, apakah kabarnya semakin membaik? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Usul, Alhamdulillah. gimana keadaannya, kabarnya dalam WFH ini? Ana bi khair. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Dan tentu saja yang namanya sehat, ikhtiar sehat itu tidak hanya dengan kita selain berikhtiar dengan hal-hal yang dianjurkan oleh pihak dari kesehatan, tentu saja kita juga bisa berinisiatif dengan selalu memberikan hiburan terhadap diri kita dan keluarga kita dalam pembatasan ini. Tentu saja banyak hal yang kita bisa lakukan ya dengan kreativitas kita tentunya. Bisa saja kita bersilaturahmi, bersendagurau ya dengan sesama keluarga kita, membuat hiburan tersendiri begitu. Baik, untuk mengupas tuntas hal-hal yang terjadi dalam lingkungan kita, khususnya dalam lingkungan keluarga kita ya. Ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada teman kita ya, atau akang-akang yang luar biasa ini
yang akan memberikan informasi kepada kita. Baik, dari Kang Maman terlebih dahulu ya, saya akan mencoba menggali bagaimana sih Kang Maman menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Tentu saja rumah tangga juga ini terdampak oleh virus ini juga, mau tidak mau ya. Dan kita perlu memberikan informasi juga kepada masyarakat bagaimana caranya, cara penanganannya atau menjaga keharmonisan rumah tangga kita di masa COVID atau di masa pandemi ini, untuk para pasangan yang baru maupun pasangan yang lama, agar tetap harmonis, agar tetap bahagia. Karena semua di masa COVID ini bertitik lokasinya di rumah saja. Silakan Kang Maman. Ya, yang pertama betul bahwa keluarga menjadi terkena dampak paling besar ya dalam COVID ini. Termasuk bahwa sekarang bahwa dengan WFH ini bahwa keluarga menjadi sentral ya, kegiatan masyarakat kebanyakan adalah di rumah untuk keluarga. Yang pertama mungkin banyak sekali ya pemahaman-pemahaman yang dirasakan oleh para keluarga ya, terutama yang berkaitan dengan bagaimana membangun keluarga yang bahagia itu. Kadang-kadang ada yang curhat gitu, Bu, Pak, saya ini suami saya kok nggak taat gitu ya, tapi saya taat gitu ya. Ada juga yang curhat, Pak, istri saya ini nggak soleh gitu ya, kalau saya kan tadi beribadah dan sebagainya gitu ya. Nah, ada juga yang ngomongnya, alhamdulillah Pak, saya malah dengan suami bahagia, taat melaksanakan ibadah dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan sejarah masa lampau ya, bahwa sejarah juga mencatat bahwa pasangan itu berbeda-beda ya. Kita melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh dengan ketaatannya kepada Allah, tapi anaknya dengan istrinya itu tidak taat gitu. Berseberangan ya. Dan ini juga terjadi di pasangan-pasangan di keluarga kita, ada yang seperti itu ya. Artinya dalam sejarah juga tercatatkan. Nah, ada juga yang sebaliknya gitu, ketika kita melihat keluarga Fir'aun gitu, istrinya yang sangat soleh ya, taat gitu ya, tetapi suaminya enggak gitu. Dan ini juga terjadi di masyarakat seperti itu, ada yang gitu. Nah, yang idealnya kan istri dan suami istri adalah taat ya. Satu misi. Satu misi yang dicerminkan dalam sejarah adalah keluarga Ali Imran gitu. Nah, ini artinya ada gitu. Nah, yang paling parah itu yang dua-duanya enggak taat. Nah, ini juga yang banyak ya, jadi mungkin ataupun yang udah tidak ada ya seperti ini. Nah, jadi untuk menyikapi hal itu memang kata kunci adalah kita tetap bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, bahwa tetap kita itu harus selalu berikhtiar ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita dijaga dari api neraka. Artinya dari hal itu akan bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Karena keluarga itu tidak hanya akhirat saja, tidak hanya dunia saja, tapi harus dunia dan akhirat. Nah, saya mungkin di bin ya, atau kepada teman-teman yang baru nikah, saya menanamkan bagaimana cara bahagia itu. Kata kunci gampang, ternyata hanya menggunakan 3 kata, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ke para catit ngomong, kalau ini bahagia gampang, hanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan hal itu maka semuanya akan bisa didapatkan, baik itu secara materi maupun non materi gitu. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketenangan jiwa. Artinya dua pasangan merasa tenang dua-duanya ketika bersama. Nah, ini yang harus ditanamkan. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah merasa tenang ketika bersama, nyaman ya. Nah, ketika salah satunya tidak nyaman, namanya sakit mah. Sakit betul. Ada yang sakit ke salah satunya. Ya. Yang disebut dengan sakit adalah ketika bersama maka merasa tenang jiwanya, merasa nyaman. Nah, kalau sudah tenang maka akan harmonis. Apa harmonis sejalan gitu. Beda ketika sakit mah, yang satunya sakit. Ketika ada sesuatu maka tidak akan harmonis. Ayo sini nggak mau gitu. Kenapa? Karena dua-duanya tidak merasa nyaman ketika bersama. Tapi kalau bersama merasa nyaman, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Maka opsi untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam menghadapi virus corona yang sertanya di rumah, maka harus sakinah. Dua-duanya merasa senang ketika di rumah. Jadikan rumah itu sebagai aktivitas segalanya. Ya, dijadikan rumah itu sebagai jadi bagian dari semuanya di rumah gitu. Kita coba dengan melakukan aktivitas di rumah gitu. Nah, termasuk mungkin pekerjaan
Nah, bagi mereka yang pekerjaannya sudah dijamin ya seperti PNS mungkin lebih mudah gitu ya. Nah, tapi yang bukan PNS nih, bagaimana solusinya? Nah, salah satunya tadi dengan tetap kita berikhtiar dengan batas-batas tertentu gitu. Nah, yang kedua adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah rasa cinta. Dan mawaddah ini difitrahkan Allah nempel di laki-laki ya. Mawaddah rasa cinta. Nah, rasa cinta ini tumbuh karena warahmah. Apa itu warahmah? Rasa sayang. Dan ini fitrahnya ada di perempuan. Nah, maka sakinah mawaddah harus bersatu. Karena dengan sakinah nyaman, kemudian mawaddah laki-lakinya cinta kepada pasangannya, dan kemudian warahmah perempuannya sayang, maka akan muncul sakinah mawaddah warahmah. Maka akan muncul kebahagiaan. Dengan kebahagiaan yang seperti itu, maka apapun tantangannya, apapun cobaannya akan lebih mudah dihadapinya dibandingkan dengan tadi sakit mah, atau laki-laki yang tidak cinta atau perempuannya tidak sayang, maka akan muncul Islam hari-hari gitu ya, semua tidak menyambung gitu. Tapi dengan sakinah, dua-duanya merasa nyaman, kemudian mawaddah, laki-lakinya merasa sayang dengan istrinya, rasa cinta kepada istri dan keluarganya, kemudian perempuannya menyayangi dengan cara membahagiakan suaminya, maka akan terwujud kebahagiaan, dan itu abadi gitu ya. Contoh kecilnya ketika ada keluarga yang tinggal di kolong jembatannya dengan anak-anaknya, kenapa mereka bahagia? Karena wujudnya tadi sakinah mawaddah warahmah. Dia merasa nyaman bersama, si suaminya merasa mencintai istrinya walaupun tinggal di kolong jembatan, kemudian istrinya juga ridho tinggal di jembatan, yang penting kita bahagia, maka itu sudah bahagia. Membandingkan dengan yang lebih gitu ya, misal tinggal di rumah gedungnya bertingkat dan sebagainya, mobil ada sebagainya, tapi laki-lakinya tidak merasa bahagia dengan pasangannya, atau pasangannya juga malas membahagiakan suaminya, maka walaupun rumahnya indah, rumahnya nyaman, tapi kalau mawaddah warahmahnya hilang, maka tidak akan sakinah. Maka mudah-mudahan dengan sakinah mawaddah warahmah ini menjadi bekal buat para pasangan yang baru terutama ya, dan yang lama, untuk menjadikan rumah sebagai sentra kegiatan di masa PPKM darurat ini, dengan mewujudkan dengan tetap merasa nyaman bersama, ya, beribadah bersama, ngaji bersama, itu mewujudkan mawaddah warahmah. Maka dengan segalanya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Itu titiknya. Barangkali ya, Kang Maman, dengan adanya WFH ini ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil. Barangkali mungkin di kehidupan sebuah keluarga ada yang jarang bersilaturahmi antara satu sama lain gitu kan, karena kesibukan. Misalnya para pejabat atau mohon maaf gitu ya, para pekerja-pekerja kantoran yang mungkin sering sibuk di luaran ya, sehingga mereka kurang berinteraksi dengan istri, dengan anak. Walaupun pada kenyataannya memang saat ini kita sebetulnya sih untuk berkomunikasi gampang-gampang saja, ada handphone ya, ada internet dan sebagainya gitu. Tetapi kan dalam mewujudkan sakinah mawaddah warahmah tadi ya, menurut saya tidak cukup dengan hanya berkomunikasi melalui jarak jauh saja. Tetap saja harus ada interaksi yang terasa berupa pelukan atau elusan ya terhadap anak gitu kan, kebersamaan bersama suami dengan istri dan keluarga, tentunya bermain bersama contohnya. Nah, itu mungkin salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari wabah penyakit corona ini. Tetapi kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonomi ya, untuk saat ini tentu saja ekonomi ini sangat terdampak sekali ya. Baik untuk keluarga yang memang awalnya memiliki penghasilan tetap gitu kan, atau mungkin keluarga yang sangat sederhana yang berada di lingkungan masyarakat kita. Nah, ini tentu saja menjadi sebuah PR ya untuk kita semua, bagaimana sih cara membangkitkan hal seperti itu gitu. Ya, kita tahu memang ya bahwa sekarang kebijakan pemerintah ada beberapa bantuan yang disampaikan oleh pemerintah kita ya untuk membantu para masyarakat kecil ya. Tetapi tentu saja itu tidak cukup ya, tidak cukup memulihkan perekonomian kita. Itu menurut Kang Maman, itu menurut saya gitu ya, itu kan berdampak juga kepada keharmonisan rumah tangga. Menurut Kang Maman itu bagaimana perspektif dari kebijakan pemerintah seperti itu untuk keluarga, untuk keharmonisan keluarga? Ya betul. Jadi betul, ekonomi itu menjadi bagian terpenting ya dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga.
Walaupun di sisi lain ada hal-hal yang diringankan ya dari pengeluaran yang biasanya transport dan sebagainya ya. Sekarang semuanya betul-betul memang ada sebagian juga yang diuntungkan ya dengan polisi ini, di mana penghematan uangnya ini, tapi juga banyak yang terkena dampak dari ini adalah karena tidak terpenuhnya kebutuhan. Malah angka perceraian nomor 2 kalau nggak salah itu adalah karena faktor ekonomi. Di banyak orang bercerai itu karena faktor ekonomi, ya itu nomor 2 tuh. Nomor satunya karena perselisihan terus menerus, yang kedua adalah karena ekonomi. Memang ini menjadi menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh keluarga-keluarga. Dan permasalahan yang sangat pelik sekali ya. Nah dengan tadi seringnya kita beradaptasi dengan pola-pola PPKM atau pola-pola apa yang diterapkan oleh pemerintah, di mana betul ya dibatasi aktivitas kegiatan, termasuk juga pengurangan penghasilan, yang juga termasuk penghentian pekerjaan PHK itu memang banyak. Nah, mungkin menurut saya opsi pertama tadi penguatan di dalam goalnya itu. Penguatan itu artinya bagaimana keluarga itu bisa istilah saya mungkin mempotensikan gitu ya, potensi-potensi yang ada di keluarga itu gitu. Nah ini potensi ini penting digali, kadang-kadang potensi ini jarang dilakukan gitu. Potensi-potensi yang gampang itu ya kita kembali ke masa lampau, masa mungkin solusinya ya ketika orang tua dulu kan tidak makan dengan hemat gitu ya, hanya dengan menggunakan berarti pola hidupnya kembali ke masa lampau ya, tidak konsumtif ya, dan mampu memanfaatkan bahan-bahan yang ada ya. Dikejar dari kebun gitu. Ya, itu betul. Jadi pertama mungkin menggali potensi-potensi yang ada di lingkungan rumah kita ya. Walaupun itu bukan menjadi opsi ya, tapi memang menjadi solusi awal lah. Karena memang pemerintah juga tidak diam memberikan bantuan-bantuan dan sebagainya, tapi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah adalah COVID berhenti dan selesai, kalau kita kembali normal. Itu Bu. Iya. Baik, saya ke Kang Usul. Kang Usul, tadi kan Kang Mamang sudah menyampaikan perspektifnya menurut kebijakan-kebijakan pemerintah ya mengenai menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga. Saya ingin menggali juga biar masyarakat banyak mendapatkan informasi ini, bagaimana sih caranya kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita ya, keluarga kita, dan dilihat dari kacamata agama. Adakah trik-trik tertentu gitu ya untuk mencapai keharmonisan tersebut? Silakan Kang Usul. Baik, hatur nuhun Bu. Dalam rumah tangga itu kita garis bawahi dulu. Dalam rumah tangga itu ada 70 godaan. Luar biasa ya. 70 godaan. 10 dari istri, 10 dari suami, 10 dari tetangga. Berapa? 30. 20 dari mertua dan 20 dari orang tua. Kalau yang sudah nggak ada mertua berarti itu 20 sudah mengurangi ya. Terus dalam rumah tangga itu, dalam kehidupan, perspektif kehidupan juga bisa. Ketika kesenangan, ketika kenyamanan itu adalah ujian. Kebahagiaan, kesenangan itu adalah ujian. Dan ketika diberi kesedihan, diberi sangat sedih lah gitu lah, sedih, susah, itu adalah cobaan. Jadi ada ujian, ada cobaan. Kesenangan, kebahagiaan itu ujian. Kesedihan, kesusahan itu adalah cobaan. Kembali kepada keharmonisan ini, kalau saya ambil daripada sejarah dari Nabi Muhammad SAW, sedikit mungkin bisa digambarkan dan nanti bisa diambil sarinya saja. Begini, Rasulullah menikah dengan Ibunda Siti Khadijatul Kubra di usia 25 tahun, dan Ibunda Siti Khadijah itu janda di saat itu usianya 40 tahun. Rasulullah menikah dengan Ibunda Siti Khadijah itu adalah pertama beliau adalah ingin beribadah, dengan disambungkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib, karena sudah waktunya untuk menikah. Tetapi di tengah itu Ibunda Siti Khadijatul Kubra tahu kalau ini adalah
ke depan adalah menjadi pemimpin dari sebuah agama, yaitu agama Islam. Dan beliau menikah dengan Nabi Muhammad itu untuk memperjuangkan, bahkan hartanya, dirinya, tenaganya, pikirannya habis untuk memperjuangkan, mendampingi Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Yang kedua, ketika Ibunda Siti Khadijah meninggal, maka Rasulullah melamar kepada Siti Aisyah yang pada saat itu usianya 12 tahun. Usia 12 tahun itu kalau memang dinikahkan tetap dinikahkan, tetapi tidak bersama dulu. Tetap dong Rasulullah tidak ada yang mengurus. Maka Rasulullah menikah dengan Siti Saudah. Siti Saudah itu istri ketiga, tapi yang mengurus Rasulullah. Kenapa nikah dengan Siti Saudah? Siti Saudah itu adalah seorang janda yang dia pulang lagi ke Makkah, tapi janda yang taat beribadah. Janda yang taat beribadah. Jadi kalau menikah dengan Ibunda Siti Khadijah udah cantik, semekah itu cantiknya Siti Khadijah, pak beungharna saudagar, sareng saudah lain jauh ya. Dina gelis tuh gelisna, dina harta lawan lieur keragam tuluh itulah eta mah. Tah itu Siti Saudah. Tapi Rasulullah melihat apa? Melihat ketaatannya dari Siti Saudah itu. Dan beliau nikah dengan Nabi Muhammad, dan yang mengurus Nabi Muhammad pada saat itu Ibunda Siti Aisyah usia 12 tahun belum bisa. Karena Siti Aisyah itu ketika kalaupun saat meninggalnya Rasulullah, Ibunda Siti Aisyah itu usianya 19 tahun. Jadi ketika Rasulullah meninggal, Siti Aisyah